Para petani memotong semua bambu di pegunungan, lalu membelahnya menjadi dua. Tumpukan bambu itu melintasi gunung. Saat baru saja melakukannya turun hujan deras. Air mengalir menuruni pipa-pipa, lalu turun ke ladang dengan melimpah. Melihat tanaman yang sudah lama ditanam hancur dalam sekejap, petani sama sekali tidak bersedih. Sebaliknya mereka senang dan saling berpelukan mengucapkan selamat. Mereka tidak sedang menghancurkan ladang sendiri, justru menyelamatkan 13 nyawa. Ini adalah tentang penyelamatan manusia di gua di Thailand yang mengguncang dunia. Para penyelam menggunakan ide yang tidak logis untuk membuat monumen dalam sejarah penyelamatan manusia. Cerita dimulai dari sekelompok remaja bersepeda pergi ke Gua Tam Luang untuk bersenang-senang. Mereka sudah lama tidak berada di sini. Tiba-tiba hujan deras. Orang tua yang mengetahui bahwa anaknya belum pulang pergi ke gua untuk mencari. Tetapi manajer mengatakan bahwa gua itu banjir dengan air hujan. 12 anak dan seorang pelatih terjebak di dalam. Orang tua segera memanggil polisi. Jam 12 tengah malam tim selam tiba dengan cepat. Mereka membawa peralatan menyelam untuk memasuki gua. Sampai jam 5 pagi tim selam akhirnya keluar. Tapi mereka belum menemukan apapun. Ternyata air di dalam gua tidak mengalir. Jalan juga sempit. Mereka tidak bisa bertindak dalam situasi ini. Hari berikutnya, Thailand mengerahkan lebih dari 100 lembaga pemerintah. Banyak sukarelawan juga bergabung. Teknisi irigasi menemui wali kota di sana. Dia mengatakan gua itu banjir terendam air hujan. Membersihkan aliran air dapat memperlambat kecepatan banjir. Tapi pertanyaannya, kemana perginya air hujan itu? Sudah 6 hari anak-anak terjebak dalam gua. Ribuan sukarelawan datang dari berbagai negara di dunia. Tapi karena situasi dalam gua masih sangat serius, penyelamatan tidak mungkin berlanjut. 2 penyelam dari Inggris baru saja tiba. Ada banyak batu besar di bawah air. Mereka mengikuti garis panduan tim selam. 3 jam 50 menit untuk mencapai persimpangan ketiga. Ini merupakan tempat paling jauh yang bisa diselami. Keduanya berniat untuk melanjutkan pencarian mereka. Namun tiba-tiba dinding batu runtuh oleh aliran air yang besar, membuat mereka terkejut dan terbawa arus. Situasi saat ini sangat berbahaya. Mereka harus berhenti dan cepat kembali. Mereka akhirnya mencapai tempat peristirahatan. Tapi permukaan air terus naik. Tempat ini akan terendam. Pekerja pompa air terjebak di sini. Jadi John memutuskan untuk membawanya pergi. Tetapi pria ini tidak memiliki pengalaman menyelam. Ia merasa takut dan gugup. Saat panik ia menjatuhkan ventilator John. Ia mencoba keluar dari air, tapi terlalu kuat sehingga kepalanya menabrak batu. Untungnya John memiliki banyak pengalaman. Mereka keluar dari sana. Setelah upaya gagal ini, wali kota mengadakan pertemuan. Wali kota membuat keputusan jika hujan belum reda, aksi penyelamatan akan ditunda. Situasi masih kacau, tetapi pekerjaan pembilasan tetap berlanjut. Pompa air masih berfungsi. Wali kota memimpin insinyur irigasi datang menemui para petani desa. Dia ingin melepaskan air bersih ke ladang mereka. Apakah kita akan kehilangan ladang tanaman kita? Itu benar. Tapi bisakah anak-anak itu diselamatkan? Ia tidak bisa menjamin. Tapi itu memberikan anak-anak kesempatan untuk bertahan hidup. Mendapat jawaban yang tak pasti, mereka terdiam. Tanaman itu adalah sumber kehidupan mereka. Orang-orang mengira mereka tidak akan setuju. Tapi ternyata mereka setuju. Padahal mereka hanya petani biasa. Tetapi sangat hebat. Proses pembuangan air dilakukan dengan cepat. Ratusan pipa dipasang di gunung. Kehabisan pipa air, petani langsung memotong bambu. Air dengan cepat membanjiri ladang. Tanaman mereka terendam. Matahari akhirnya terbit. Tapi dapatkah anak-anak bertahan sejauh ini dalam kegelapan dan kelaparan? Begitu banyak orang berharap. Orang tua dari anak-anak itu berlutut memuja dan melangitkan doa. Semoga keajaiban terjadi. Setelah seharian berusaha, permukaan air akhirnya turun. John dan Rich mengambil risiko lagi. Ke dalam gua mencari anak-anak. Mereka hanya mengikat kawat dan terus melihat ke depan. Medan di sini sangat kompleks. Ada banyak tempat yang patah dan ruang sangat sempit. Satu orang pun sulit untuk lewat. Setelah sekian lama terjun ke air, mereka akhirnya menemukan sebuah gua yang tidak terendam.
Tapi sekarang garis tali semakin menipis. Ketika mereka akan kembali, beberapa sinar cahaya muncul. Itu anak-anak yang terjebak dalam gua selama 10 hari. Mereka menemukannya dan bergegas menghitung. 13 orang selamat. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Anak-anak dengan penuh semangat bertanya apakah mereka bisa keluar sekarang. John menjelaskan, tunggu sampai besok. Banyak perenang yang akan menyelamatkan mereka. Anak-anak sepertinya baik-baik saja, tapi karena lapar tubuhnya bertambah kurus hingga ke tulang. Ia mendekatinya, penasaran bertanya bagaimana anak itu bertahan. Mereka menunjuk pelatih. Dia mengajarkan mereka cara menggunakan melawan rasa lapar dan ketakutan. John terus menghibur anak-anak, kemudian dengan cepat menoleh ke belakang. Anak-anak itu menyalakan lampu untuk membimbing mereka. Mereka menantikan untuk bisa keluar besok. Anak-anak cepat mematikan lampu. Tapi apakah anak-anak diizinkan untuk keluar? Ketika mendengar bahwa anak-anak itu masih hidup, semua orang menari dengan sukacita. John dan Rich menjadi pahlawan di hati mereka. Ketika orang mengira anak-anak itu diselamatkan, John berkata dia tidak bisa menyelamatkan mereka. Anak-anak hanya bisa tinggal di sana dan menunggu kematian. Ternyata gua tempat anak-anak berada terpisah 2.500 meter. Bahkan penyelam profesional pun butuh waktu 6 jam. Anak-anak sudah 10 hari kelaparan. Mereka akan seperti tukang servis pompa air yang diselamatkan. Begitu anak-anak kehilangan kendali mereka bisa berada dalam bahaya. Sebelum menemukan opsi penyelamatan yang tepat, tim selam membawa beberapa makanan dan perlengkapan untuk mereka. Tetapi karena kurang pengalaman menyelam di gua, jumlah oksigen melebihi kapasitas. Jumlah oksigen yang tersisa hanya cukup untuk 1 orang kembali. Oksigen di dalam gua hanya 16%. Jika tidak bergegas dan menyelamatkan anak-anak, mereka akan mati karena sesak napas. Ketiga penyelam itu tinggal di gua. Yang lain keluar untuk melaporkan situasi. Tetapi masih belum ada keputusan yang tepat. Mereka hanya bisa membawa beberapa suplemen lagi. Dalam keadaan yang mendesak, datang sebuah pemikiran gila. Dia mencari penyelam profesional dan juga ahli anestesi. Bermaksud untuk membius anak-anak, lalu biarkan penyelam mengambilnya seperti sebuah paket. Tetapi ia segera melawan pemikiran gila ini. Ini bukan hanya pelanggaran, tapi juga lebih banyak kemungkinan ia kehilangan nyawa. Memahami keseriusan permasalahan tersebut, jadi ia tak segan. Pada hari ke-15 ada kecelakaan. Seorang penyelam yang mengangkut perlengkapan. Alat selamnya rusak. Akhirnya karena kekurangan oksigen ia kehilangan nyawanya. Ini membuat Harry mengambil keputusan. Mereka bertemu wali kota melaporkan rencana penyelamatan. Meskipun berbahaya, hanya itu jalan satu-satunya sekarang. Setelah wali kota meminta arahan senior, ia mengizinkan opsi ini. Tetapi dia juga meminta tindakan ini harus aman. Jangan diungkapkan kepada para orang tua. Karena sekali gagal, mereka akan dihakimi oleh seluruh dunia. Sebelum bertindak, Harry maju melatih timnya. Sambil belajar menyuntikkan anestesi untuk anak-anak. Setelah semuanya diatur, tim penyelamat mulai bergerak masuk. Anak-anak yang terkunci menunggu di sana. John memberitahu mereka karena waktu yang terbatas. Ia hanya bisa menyelamatkan 4 orang hari ini. Sisanya akan diselamatkan di hari selanjutnya. Anak-anak ini semuanya sangat bersemangat. Diberkatilah mereka. Tidak bersaing satu sama lain. Justru memberi kesempatan untuk teman-teman yang lain. Mereka memilih anak pertama yang akan diselamatkan. Untuk menjaga ketakutan anak-anak, penyelam memutar tubuhnya. Harry menghiburnya dan cepat membiusnya. Tak lama kemudian ia pingsan. Masker oksigen dipasang. Mereka lalu menyelam ke dalam air untuk memeriksa napasnya. Setelah memastikan semuanya baik-baik saja, mereka mengikat kakinya dan memulai penyelamatan anak pertama. Awalnya semua berjalan dengan sangat baik. Sang penyelam menggendongnya. Tetapi beberapa jam kemudian ia menemukan mata anak itu bergerak. Menunjukkan tanda-tanda sadar. Sang penyelam bergegas ke tempat yang aman. Bersiap untuk menyuntikkan obat bius dosis kedua. Dia melewatkan lengannya, menjatuhkan obat ke dalam air. Dan saat ini ia membuka matanya dan perlahan-lahan sadar. Penyelam bergegas menyelam ke dalam air. Cepat menyuntikkan obat bius. Itu sangat efektif. Setelah berkedip beberapa saat ia jatuh terbius. Anak itu sudah aman. Tapi anak kedua dalam masalah.
Baru setengah jalan berenang, anak ini telah berhenti bernapas. Orang-orang bergegas membawanya ke ruang gawat darurat. Ia sangat tertekan, terus berdoa semoga Tuhan mendengar doa-doanya. Tidak lama akhirnya ia bisa bernapas. Mereka menghela nafas lega. Ia membawanya menyelam. Anak pertama yang diselamatkan segera diperiksa oleh dokter. Diagnosis tubuh bayi normal. Akhirnya 4 anak pertama berhasil keluar dengan aman. Ini seharusnya memberikan motivasi lebih bagi semua orang. Biarkan mereka memiliki lebih banyak iman untuk penyelamatan berikutnya. 5 anak diselamatkan di luar hari berikutnya. Tapi ketika mereka berencana untuk merayakan kemenangan, tiba-tiba hujan deras. Air di gua naik lagi, menyebabkan penyelamatan berada dalam bahaya besar. Tetapi mereka masih mengambil risiko berenang ke dalam. Penyelamatan terakhir ini tentu saja melibatkan penyelam secara tidak bisa menangkap petunjuk. Air yang mengalir mendorong mereka lebih jauh. Untungnya dia tidak panik. Tepat pada waktunya ia berhenti di perhentian yang lain. Dia sedang menunggu ambulans. Yang terakhir sebelum gua tenggelam dalam air. 13 orang berhasil diselamatkan. Penyelamatan berlangsung selama 18 hari. Ada lebih dari 5.000 sukarelawan dari 17 negara ikut berpartisipasi dalam aksi ini. Kecelakaan yang tidak sengaja, tetapi kemanusiaan memiliki cinta. Mari kita hormati manusia biasa tapi hebat ini. Cerita pun berakhir. Terus ikuti Edelweiss Review untuk mendapatkan update cuplikan film berikutnya.